Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kami dari kelompok yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Sisi Mandasari yang akan memandu jalannya presentasi. Namun sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sisi Mandasari, NIM 0618 451 1705. Kemudian Muhammad Rizqullah Akbar 0618 451 1467. Okta Veranika 0618 451 1699 dan Tiara Kencana 0618 451 1472. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai laba atas transaksi obligasi antar perusahaan. Laba atas transaksi obligasi antar perusahaan. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Obligasi adalah surat berharga yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Masalah khusus dalam akuntansi untuk obligasi dan wesel antar perusahaan timbul ketika suatu perusahaan membeli instrumen utang perusahaan afiliasinya dari entitas luar. Pembelian semacam ini merupakan pelunasan utang dari sudut pandang entitas konsolidasi. Walaupun utang-utang tersebut tetap beredar dari sudut pandang korporasi, debitur sebagai entitas hukum yang terpisah. Transaksi obligasi antar perusahaan. Perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi yang beredar dengan menebus atau menarik obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan penerbit. Perusahaan induk maupun anak dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Dan yang kedua, perusahaan penerbit, perusahaan induk, ataupun anak dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Opsi ini merupakan pendanaan kembali. Yang ketiga, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang keempat, perusahaan afiliasi, perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasinya dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Jika harga yang dibayar oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh utang dari pihak lainnya lebih besar dari nilai buku kewajiban, nilai nominal ditambah premi yang belum diamortisasi atau dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan, akan terjadinya kerugian konstruktif atas penarikan utang tersebut. Selain itu, jika harga yang dibayar lebih kecil dari nilai buku utang tersebut, maka akan dihasilkannya keuntungan konstruktif. Oke, saya akan melanjutkan yaitu keuntungan konstruktif atas obligasi. Yang pertama, keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. Yang kedua, yang timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan afiliasi. Yang ketiga, dari entitas lainnya. Dan yang keempat, pada harga selain nilai buku obligasi tersebut. Contoh soal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2018, PT Handoko menerbitkan dan menjual obligasi 10 tahun, nilai nominal yaitu sebesar 10 miliar, dengan kurs penjualan 110 di pasar primer.
Penjualan obligasi pada kurs 110 ini menunjukkan adanya premi sebesar 10% dari harga nominal atau 1 miliar, sehingga penerimaan kas dari penjualan obligasi adalah 11 miliar. Diminta yang pertama, tentukan pencatatan pada tanggal penjualan. Yang kedua, tentukan jurnal amortisasi PT Handoko di akhir tahun 31 Desember. Yang ketiga, tentukan beban bunga yang harus dibayar oleh PT Handoko pada 1 semester. Dan yang keempat, tentukan nilai buku utang obligasinya. Langsung saja kita menjawab, yaitu yang A, pencatatan pada tanggal penjualan adalah kas di sebelah debit sebesar 11 miliar pada utang obligasi sebelah kredit 10 miliar dan premi obligasi sebelah kredit sebesar 1 miliar, atau dapat juga di jurnal sebagai berikut. Kas sebelah debit sebesar 11 miliar pada utang obligasi sebelah kredit sebesar 11 miliar. Oke, yang kedua itu diminta tentukan jurnal amortisasi PT Handoko di akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Jadi, kita lihat di soal bahwa pada tanggal penjualan pihak penerbit yakni PT Handoko membukukan utang obligasi sebesar 1 miliar. Ini terdiri dari nilai nominal dikali dengan premi 10%. Premi obligasi diamortisasi selama 10 tahun, sehingga amortisasi per tahunnya itu 1 miliar dibagi 10. Dapatlah 100 juta per tahun. PT Handoko menerbitkan obligasi pada pertengahan tahun, yaitu pada tanggal 1 Juli 2018, sehingga pada tanggal 31 Desember itu diamortisasi setengah tahun. Dapatlah 100 juta dibagi 2, jadi 50 juta, sehingga jurnal amortisasi akhir tahun tanggal 31 Desember sebagai berikut. Premi obligasi sebesar 50 juta pada beban bunga sebesar 50 juta, atau utang obligasi sebesar 50 juta pada beban bunga sebesar 50 juta. Untuk soal yang ketiga diminta tentukan beban bunga yang harus dibayar oleh PT Handoko pada 1 semester. Beban bunga yang harus dibayar oleh PT Handoko pada 1 semester itu dibuat jurnal beban bunga 5% kali 10 miliar dapat 500 juta pada utang bunga sebesar 500 juta. Amortisasi premi dalam kasus di atas mengurangi beban bunga, sehingga total beban bunga PT Handoko per tahun adalah sebagai berikut. Pembayaran bunga per tahun itu 10% dikali 10 miliar menjadi 1 miliar. Amortisasi premi per tahun itu tadi 100 juta, sehingga beban bunga per tahunnya itu 900 juta. Yang keempat, tentukan nilai buku utang obligasinya. Nilai buku utang obligasinya adalah sebagai berikut. Nilai nominal utang obligasi itu 10 miliar. Saldo premi itu 1 miliar dikurang 100 juta dikali 5 tahun. Jadi 500 juta. Sehingga didapatlah nilai buku utang obligasi pada tanggal 1 bulan 7 2024 itu sebesar 10 miliar 500 juta. Oke, cukup sekian video presentasi dari kami. Thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.